قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang keresahan Menteri Agama dengan orang-orang yang mendakwahkan sunnah, dengan dakwah sunnah. Ya. Kalau kita di video sebelumnya sudah mengutip video dari channel Harry Pras, ya, di mana di sana ditampilkan bahwa Pak Menteri Agama kita, Pak Nasaruddin Umar, ini mulai resah dengan kelompok yang dijuluki oleh orang-orang yang tidak suka apabila tauhid dan sunnah ini tegak di Indonesia ini, ya, dijuluki dengan Wahabi, ya. Dan alasan-alasan dari Pak Menteri Agama juga, ya, ketika menyatakan resah dengan orang-orang Salafi atau orang-orang Wahabi katanya, ya. Itu ya alasannya alasan-alasan klasik lah kaum muslimin, ya. Alasan klasik. Disebut Salafi, anti NKRI, ya, mudah membid'ah-bid'ahkan, anti perayaan Maulid, anti Isra Mi'raj, ya, anti peringatan tanggal 1 Muharram. Ya, secara umum mereka dikatakan anti tradisi. Padahal para asatidz Salafi, ya, orang-orang yang mendakwahkan sunnah, mereka tidak anti tradisi. Ya. Adat, budaya, aturan negara, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak dilarang. Ya, apapun bentuknya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tidak dilarang. Ya. Tapi ketika sesuatu itu bertentangan dengan syariat Islam, meskipun diberikan label yang besar bahwa itu bagian dari Islam, apalagi dikatakan itu sebuah ketaatan, dikatakan itu sebuah ibadah, kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, ya disebut bertentangan dengan syariat Islam. Ya, diajak untuk meninggalkan. Ya, dan sebenarnya kaum muslimin, ya, kalau kita melihat dakwah para asatidz Salafi, ya, sekali lagi mereka itu hanya mengajak kaum muslimin untuk membangun akidah, membangun ibadah, membangun muamalah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya, tidak mengada-ada dalam perkara agama. Hanya itu kaum muslimin. Mereka hanya berusaha untuk menjaga kemurnian Islam dari orang-orang yang berusaha untuk merusak syariat Islam, akan tetapi dengan modus itu adalah syariat Islam. Ya. Ada orang-orang yang mereka mengatasnamakan syariat Islam, pada hakikatnya itu bertentangan dengan Islam, bahkan itu merusak syariat Islam. Ya. Coba kaum muslimin, ya, daripada Menteri Agama sibuk resah dengan orang-orang yang dijuluki Salafi, Wahabi, ya, coba apa nggak mending Menteri Agama resah dengan orang-orang yang seperti ini kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Jalan ke Mekah para wali, Masya Allah, tabarakallah. Viral di media sosial, sebuah gua dipadati oleh masyarakat sambil melantunkan doa. Gua itu merupakan Gua Safarwadi yang terletak di Desa Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Konon, gua itu diklaim bisa membawa seseorang tembus sampai ke kota Makkah, Arab Saudi. Benarkah? Video ini diunggah oleh akun TikTok Asopian SQ yang memperlihatkan sejumlah pria menggunakan pakaian muslim lengkap dengan peci hitam dan wanita dengan hijab memadati gua. Mereka beramai-ramai melantunkan doa dengan dipimpin oleh seseorang yang berada tepat di depan lorong kecil yang konon bisa membawa mereka ke kota suci Makkah. Lorong kecil yang bisa tembus ke Makkah di Gua Safarwadi, Pamijahan, tulis Asopian SQ dalam keterangan unggahan videonya di TikTok. Melansir laman Nahdlatul Ulama, NU, Gua Safarwadi merupakan tempat Syekh H. Abdul Qadir Jailani mendapat ilmu agama dari gurunya, yaitu Imam Sanusi. Sehingga gua ini merupakan tempat bersejarah bagi umat Islam. Gua Pamijahan ini terletak di kaki gunung yang terkenal sekarang dengan sebutan Gunung Mujarod, yang berarti tempat penenangan, tempat Nyirna Keun Mana dalam bahasa Sunda.
Penamaan ini dikarenakan di dalam gua di bawah gunung itulah Syekh Abdul Muhyi sering mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kaum muslimin ya, daripada Menteri Agama sibuk resah dengan dakwah sunnah ya, mending sibukkan diri yang ngurusin orang-orang yang seperti ini. Ini kan jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Ada goa yang ada di Tasikmalaya, katanya bisa mengantarkan orang sampai ke Mekah. Ini kan keyakinan-keyakinan yang membodohkan. Dan coba lihat yang datang ke goa itu, banyak, ya, ratusan orang, mungkin bisa jadi ribuan orang yang sudah datang ke goa tersebut kaum muslimin. Ya, coba. Ya kalau memang itu benar, ya harusnya Biro Jasa untuk travel umroh tutup. Ya, Kementerian Agama nggak usah ngurusin haji, udah berangkat sendiri lewat goa ini. Ya, itu mending diurusin yang seperti ini. Ini sudah jelas-jelas ngawur. Ya, jelas ngawur. Dan kengawuran-kengawuran yang seperti inilah yang diantisipasi oleh para dai salafi yang disebut Wahabi. Jangan sampai orang itu dalam beragama caranya ngawur. Menurut saya baik, menurut kami baik, menurut kelompok kami baik, menurut ormas kami baik. Ya, baik dan tidaknya sesuatu di dalam syariat Islam itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dikembalikan kepada ormasnya, kelompoknya, pribadinya, bukan. Ya, kalau dikembalikan kepada ormas, kelompok, pribadi, ya seperti ini akhirnya. Masing-masing merasa amaliyah yang mereka kerjakan itu baik. Ya, yang mengerjakan perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan 1 Muharram, mereka menganggap itu baik. Orang yang katanya mau haji lewat Goa Safarwadi ini, menurut mereka juga baik, lebih bagus, lebih cepat, nggak ngeluarkan biaya besar puluhan juta untuk ibadah haji, tinggal masuk ke goa sampai ke Mekah. Ya, menurut mereka bagus. Ya, kalau menurut masing-masing agama ini, ya, masing-masing kelompok ini merasa apa yang mereka kerjakan bagus. Sesesat apapun kelompok, ya, menurut dia apa yang dia kerjakan bagus. Ya, sampai ada yang azan di mulut goa ini kaum muslimin, nggak ngerti itu ya, maksudnya apa coba ya, yang seperti ini coba. Nah, coba kaum muslimin ya, yang seperti ini, ya menurut mereka baik, menurut mereka baik. Sama dengan orang yang merayakan perayaan Maulid, merayakan perayaan Isra Mi'raj, merayakan perayaan 1 Muharram. Ya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengerjakan. Para sahabat nggak pernah mengerjakan. Tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i pun ya, nggak pernah mengerjakan. Ya, tapi menurut mereka nggak apa-apa, ini kan baik. Ya sama dengan azan yang seperti ini di hadapan goa ini, Goa Safarwadi, goa yang katanya bisa tembus ke Mekah, menurut mereka baik. Ya, menurut mereka baik, apalagi di dalamnya ada air yang kata mereka itu sama dengan air Zam-Zam. Ini yang dimaksudkan. Ini air Zam-Zam ya, Pak? Iya. Masya Ini Allah. dinamakan air Zam-Zam karena ini pH hampir sama dengan aqua. Sama dengan aqua karena Bahkan lebih ya? ini lebih bagus karena ini ya mengandung aroma. Iya. Ada orang yang pengobatan juga. Barokah insya Allah ya. Baiklah sahabat, inilah air Zam-Zam ya. Air barokah di Goa Safarwadi, yang dimana air Zam-Zam ini menjadi salah satu momen ketika peziarah akan melakukan ritual berziarah dan juga mengambil air, dan inilah air Zam-Zamnya, bersih sekali barayanya tuh. Kalau di sini kan sudah tertampung, kita lebih hidup yang gini aja ya. Oh iya. Baru keluar karena biar lebih stay. Nah kaum muslimin ya, sampai diklaim di dalam Goa Safarwadi ya, selain goanya bisa tembus ke Mekah ya, di pintu goanya diazani, di dalamnya ada air Zam-Zamnya katanya kaum muslimin. Penuh barokah, penuh karomah, bisa untuk obat ya. Bahkan sampai kalau kita lihat tulisan yang ada di video tersebut kaum muslimin ya, ini kan tulisan satir kaum muslimin ya.
Inilah air zam-zam yang viral di Goa. Ya. Terus siapa yang nyambungkan paralon dari Mekah sampai di situ? Ya, di situ saja bisa tembus ke Mekah, kan deket artinya kaum muslimin. Ya. Ya, coba kaum muslimin ya. Ini lama-lama kalau dibiarkan nanti di dalamnya dibuat Ka'bah sendiri, ya. Nanti dibuat tempat sa'i sendiri, tempat wukuf sendiri, ya. Nanti di sana ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi. Jadi ibadahnya nanti di dalam goa ini, ya. Dan ini sudah lama sebenarnya kaum muslimin, viral sudah lama ini, ya. Jadi Menteri Agama daripada sibuk bingung kok khawatir dengan orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu justru meluruskan orang-orang yang ngawur seperti ini. Orang-orang yang ngawur itu diluruskan oleh orang-orang Wahabi. Jangan sampai beragama itu ngawur. Ya, berdalil yang penting baik. Ya, nggak apa-apa Nabi nggak mengerjakan, sahabat nggak mengerjakan. Yang penting ini kan baik. Ini baik menurut siapa? Ya, baik dan tidaknya di dalam syariat Islam itu yang menentukan Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai permisalan ini ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik menurut kalian. Ya, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk menurut kalian. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Ya, syariat Islam ini kita sudah diajarkan semuanya dari bangun tidur ya sampai tidur lagi. Semua tata cara ibadah sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai tata cara buang hajat itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana mungkin cara untuk mencintai Nabi tidak diajarkan? Cara untuk berzikir tidak diajarkan? Pasti diajarkan, sedangkan yang buang air besar saja, tata cara buang hajat, buang air besar, buang air kecil, itu saja diajarkan. Masuk WC, keluar WC, itu diajarkan. Ya, bagaimana jima itu diajarkan. Dan syariat Islam ini seandainya yang sudah diajarkan ini kita berusaha untuk mengerjakan semuanya, kita tidak mampu, lalu kenapa berbuat-buat bid'ah? Itu yang selalu didakwahkan oleh para asatidz salafi. Ya. Seandainya kaum muslimin ini ya, tidak mengada-ada di dalam perkara agama, ya, maka nggak akan ada yang seperti ini. Ya. Ibadah haji, ya, masuk ke goa, katanya bisa tembus ke Mekah. Di dalam goa ada air zam-zam. Masuk pintu goa, di depannya diazani dulu. Ya. Itu akibat orang itu boleh menganggap sebuah perkara dalam agama itu baik meskipun tidak ada dalilnya. Yang penting baik. Lah kalau beragama ya dilandasi dengan dalil yang penting baik ya menurut hawa nafsu, maka masing-masing kelompok nanti akan punya ciri khas sendiri. Menurut kami ini baik, kalian nggak boleh ganggu. Ya, bahkan Syiah pun mengatakan apa yang kami amalkan, apa yang kami yakini itu baik, kalian nggak boleh ganggu. Ya karena semua merasa apa yang mereka lakukan baik. Ya. Sementara baik dan tidaknya di dalam syariat Islam ini sudah diajarkan, sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini hanya satu permasalahan kaum muslimin. Ini yang sedang viral, ya, yang sedang viral. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ini orang yang mengklaim bahwa goa ini tembus ke Mekah. Ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi perkara-perkara yang seharusnya Menteri Agama itu lebih resah dengan orang-orang seperti itu. Daripada meresahkan orang-orang yang mendakwahkan, mengajak kaum muslimin untuk kembali memurnikan ajaran Islam. Ya, coba lihat. Yang sholawatan, joget-joget, laki-laki campur baur, bahkan ada biduan yang sampai sholawatan joget-joget. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, sampaikan salam semuanya. Hey hey ha. Ada mata. Nah, ya, yang seperti ini ya, biduan sampai joget-joget yang seperti ini ya. Itu lebih ya seharusnya lebih membuat resah Menteri Agama daripada orang-orang yang mendakwahkan ya, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, orang-orang yang mendakwahkan mengajak kaum muslimin kembali kepada kemurnian Islam. Ya, kaum muslimin diajak untuk tidak
membangun ibadah, tidak membangun akidah, tidak membangun muamalah kecuali di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.